semuanya. Halo. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Saya undang adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Amin. Semangat semuanya adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan lagu pujian Satria Kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah,
Siapkan hati adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya. Kita akan nyanyi pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, selamat pagi semua. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, kita akan baca ayat-ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki didian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan pada kesempatan ini temanya garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Pertama kita akan membahas yang namanya garam. Kalau kita lihat firman Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Ini sebuah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini bukan hanya khusus diberikan kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita juga, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, bahwa kita harus menjadi garam. Nah, kita lihat ada dua hal cara kerja garam. Yang pertama, cara kerja garam adalah tidak kelihatan, namun memberikan hasil yang baik. Nah, kita lihat setiap orang itu membutuhkan yang namanya garam. Kalau orang memasak, kalau mama kita di rumah masak, maka masakan itu harus ditaruh dengan garam. Garam itu kita bisa lihat, namun cara kerja garam itu kita nggak bisa lihat, nggak kelihatan. Cuman kita bisa menikmati. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita itu cara kerja itu kita tidak bisa lihat, tapi harus membawa sebuah hasil dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Lewat apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada, di sekolah, di rumah. Kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi berkat, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, cara kerja garam yang kedua adalah dia bisa menahan sebuah kebusukan, sehingga tidak terjadi yang namanya kebusukan. Misalnya kita beli ikan mentah, mama beli ikan mentah, terus harus ditaruh garam. Kenapa? Supaya ikan itu tidak busuk. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi garam supaya orang melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Orang melihat supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, yang kedua, kita harus menjadi terang. Kenapa kita harus menjadi terang? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah terang. Firman Tuhan berkata, Dia adalah terang dunia. Nah, Yesus mau supaya kita juga menjadi terang di dalam dunia ini, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak tersembunyi. Kita bisa dilihat orang, betapa indahnya kota itu, betapa indahnya kehidupan kita. Nah, Tuhan gak mau kita hidup di dalam kegelapan. Tuhan gak mau kita hidup di dalam dosa. Tuhan mau kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, kita buka satu ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, firman Tuhan bilang kita dulu adalah orang-orang yang hidup di dalam
kegelapan. Tetapi sekarang kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Artinya kegelapan itu berbicara tentang dosa. Nah, sekarang kita hidup di dalam terang. Nah, ketika kita hidup di dalam terang, apa yang akan terjadi? Terang yang ada di dalam kita akan berbuah, akan membuahkan sesuatu. Yang pertama, kebaikan. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Kita akan membuahkan kebenaran. Kebenaran ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam terang. Nah, orang-orang yang hidup di dalam terang, kalau kita baca Efesus 6, adalah orang-orang yang taat terhadap orang tuanya. Ketika kita taat kepada orang tua kita, bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi taat kepada kedua orang tua kita. Ketika kita taat sama orang tua, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Ketika kita taat sama orang tua, kita bukan hanya disebut orang yang berbahagia, tetapi kita akan panjang umur di bumi. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi firman Tuhan itu mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka. Bahkan Tuhan berkati pendidikan mereka. Berikan kepandaian, berikan kepintaran dan kecerdasan buat mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil. Bahkan kami berdoa, Tuhan beri mereka pertumbuhan yang sempurna. Mereka boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Ajar mereka semakin setia kepada Tuhan. Ajar mereka untuk terus takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat janji-janji Tuhan nyata menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, papa mama mereka diberkati Tuhan, kakak mereka diberkati Tuhan, adik mereka diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan memberkati. Bahkan dimanapun mereka pergi dan berada, Engkau Immanuel, Engkau Allah beserta dengan mereka. Bahkan Engkau Allah menyertai mereka. Berkati pekerjaan mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.